orang tua kan nggak minta apa-apa ya, maksudnya nggak butuh reward dan lain-lain gitu kan. Jadi nggak perlu reward ya. Jadi kita sebagai anak cukup buktikan ke orang tua kalau kita bisa sekolah sampai selesai, itu pasti udah seneng gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi bos-bosku semua. Jumpa lagi di vlog saya Tamaji Serumpun. Nah, kali ini bosku saya bersama ditemani dengan anak saya ya, yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2. Halo bos-bosku semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya bosku, kami semua termasuk anak-anak mengucapkan ikut prihatin atas banjir yang melanda Malaysia baru-baru ini bosku, terutama di kawasan Terengganu dan Kelantan. Semoga banjirnya segera berakhir dan semoga korbannya segera diberikan kekuatan, ketabahan, dan selepas kejadian ini semoga diberikan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, di video kali ini bosku, saya akan sharing cerita banyak pengalaman saya semasa 20 tahun di Malaysia bosku. Jadi saya akan tanya kepada anak-anak saya, jadi perasaannya selama saya tinggal 20 tahun di Malaysia ini, sehingga dari mulai kecil bosku. Jadi saya tinggal dari mulai kecil sampai lulus university dan bekerja, apa perasaan mereka. Terus ikuti videonya sampai selesai. Saya doakan bos-bosku semua sentiasa sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, panjang umurnya. Amin. Ayah sebelumnya juga minta maaf ya kan, karena saat sekarang ini baru bisa berkumpul terus, sehingga kita harus menunggu selama 20 tahun. Gimana perasaan kakak? Hampir 21 tahun. Hampir 21 tahun ya. Ya, tujuannya kan baik, tujuannya kan positif untuk menafkahi keluarga. Jadi ya awalnya sih berat tapi lama-lama ya udah terbiasa gitu kan. Pas awal-awal ya, pas masih kecil waktu itu masih kalau nggak salah umur 2 tahun. Iya, umur setahun lahir kan, lahirnya di Malang. Lahirnya langsung pindah ke Medan. Nah, pindah di Medan, gak lama setelah itu ayah harus berangkat pindah kerja ke Malaysia kan. Nah, itu udah anak pertama, terus punya 2 adik dengan kondisi keluarga harus kepala keluarga harus jauh gitu kan. Jadi mau nggak mau ya dengan anak usia segitu, yang lain misalnya dulu tuh yang lain udah bisa beli makanan yang harga mahal gitu ya. Kalau di kita belinya yang murah-murah dulu gitu. Yang murah-murah ya. Gitu. Ya masih ada seru-serunya juga sih. Jadi istilahnya bertahan bertahan dengan kehidupan yang sederhana ya. Iya, ya nggak ada masalah. Jadi dari kecil kan udah dididik untuk sederhana sampai sekarang, kira udah tertanam aja gitu untuk hidup hemat, hidup sederhana. Ya, kan semuanya kan titipan ya, jadi ya. Iya. Jadi memang dari kecil sudah dibiasakan hidup sederhana, ya kan, hemat, sehingga sudah terbiasa sehingga besar ya. Iya, sampai besar. Jadi bosku informasi kan, jadi anak saya yang pertama ini, Rizka ini bosku ya, yang tadi ini memang dari kecil itu kita sudah tinggal ke Malaysia selama 21 tahun, sehingga sampai sekarang dia sudah lulus university dan bekerja bosku. Jadi ya itulah jadi cerita masa kecilnya semasa saya tinggal di Malaysia itu. Pada awal mulanya juga terasa ya. Nah kemudian kita juga akan tanya kepada anak kami Indi ya, gimana Dik perasaannya Dik selama ayah tinggal di Malaysia selama 20 tahun. Jadi sebelumnya ayah juga minta maaf ya, karena selama 20 tahun ayah tidak bisa tak boleh istilahnya menemani Dik Indi dari mulai masa kecil sehingga besar ya. Sekarang iya, betul. Sampai sekarang baru bisa. Ya sama aja sih sebenarnya, awal-awal kan memang
sempat sedih ayah pulang ke Indonesia cuma 2 minggu. hari 2 minggu. 2 jadi minggu habis itu harus balik lagi ke Malaysia. Terus habis itu gak ketemu lagi hampir setahunan ya. Iya, hampir setahun. Jadi setahun sekali baru balik ya. Baru balik. Gitu. Kalau ayah pulang, wah itu seneng banget kita titip. Ya beli mainan waktu kecil, ya beli coklat, terus beli apa ya, beli permen. Padahal permennya juga gitu-gitu aja, maksudnya ya udah kalau di sini kita itu kalau bawa tuh kayak seneng aja gitu, nggak perlu mahal atau gimana. Yang penting ini bawa oleh-oleh aja. Terus mainan itu sampai sekarang ada itu. Sampai sekarang mainannya ada ya. Mainan ada, masak-masakan kayak gitu. Nah biasanya kalau kangen itu gimana? Video call, tapi zaman dulu belum ada HP seperti sekarang. Iya. Dulu yang telepon dari apa ya, wartel. Oh iya, dari wartel. Jadi dulu tuh ada telepon seperti di telepon umum ya? Iya, telepon umum. Tapi interlokal. Iya, interlokal masa pertama kali ya. Siapin duit banyak kan, lumayan kan gitu. Jadi untuk telepon ke Malaysia kan luar negeri, jadi harus bayarnya juga mahal iya. Daripada makanya kita tuh sering ditelepon daripada kita yang nelpon. Jadi jadi ayah sering telepon di kita. Jadi itu bosku, jadi betul kata anak kami Rizka tadi. Jadi cara mengobatinya anak-anak kangen dengan saya atau saya kangen dengan anak-anak masa itu kan belum ada handphone, masa tahun 2000-an itu. Jadi kami gunakan telepon umum bosku. Nah karena mengingat kalau telepon dari Indonesia ke Malaysia kan mahal kosnya bosku, mahal. Sehingga kita punya solusi, kita telepon dari Malaysia ke Indonesia, jadi agak murah. Supaya bisa menjadikan paling tidak itu motivasi terhadap teman-teman yang lain yang senasib dengan kita, ya, yang senasib dengan kita, yang mungkin ditinggal merantau ayahnya atau orang tuanya, baik itu ke luar, ya paling tidak keluar Jawa atau ke luar negeri, supaya konsisten dan bisa menyelesaikan pelajarannya dengan baik itu. Masa pengalaman kakak dulu dengan di Indi, kakak dulu yang harus dipahami dulu, karena kan kita punya mama yang nggak open minded ya, terus sedikit ya mama tuh kan orangnya bener-bener protect ya. Ya, nah mama tuh tipikal orang yang selalu nge-push kita, kalau kamu A nanti jadinya seperti B gitu, nggak nunjukin perbuatan kamu tuh salah, enggak gitu. Nah dari situ sih mungkin mikirnya adalah gini, orang tua kita di sana itu kerja untuk kita sekolah. Nah mikirnya kayak gitu, jadi kita harus bener-bener fokus ke sekolah, karena kan sama-sama berjuang tuh, cuman kita beda tempat. Kalau ayah berjuangnya, orang tua kita berjuangnya cari nafkah, dengan kita berjuangnya untuk belajar gitu. Nah, jadi masing-masing punya tanggung jawab ya. Iya, jadi orang tua kan nggak minta apa-apa ya, maksudnya nggak butuh reward dan lain-lain gitu kan. Jadi nggak perlu reward ya. Jadi kita sebagai anak cukup buktikan ke orang tua kalau kita bisa sekolah sampai selesai, itu pasti udah seneng kan. Orang tua jadi senang ya. Iya, bikin orang tua senang kan salah satunya kan bisa dengan cara seperti itu gitu sih. Pokoknya doing good nggak usah toleh kanan kiri kan. Kalau pergaulan tak payah tengok kanan kiri ya, fokus aja ya, fokus aja gitu. Kalau lihat pergaulan kan yang sekarang kan memang pintar-pintar kita ya untuk milah-milah gitu, mana yang baik mana yang buruk gitu. Tinggal kita mau menempatkan di posisi yang mana gitu. Nah kalau kita udah mikir orang tua kita di sana tuh kerja banting tulang dan lain-lain lah, masa kita tega sih untuk bikin susah lagi gitu kan. Ibarat kan kerja itu kan susah gitu ya, bikin susah lagi dengan cara udah disekolahin tapi masih bikin perkara di sekolah nggak sampai selesai.
terus apalagi kalau ada tebar di komplain sekolah, iya apalagi banyak komplain. Nah, make it simple aja. Jadi ya para orang tua udah nyekolahin, cara kita buat balas walaupun nggak bisa terbalaskan sih sebetulnya, ya udah dengan cara sekolah sampai selesai. Syukur-syukur bisa berprestasi, bisa masuk universitas yang favorit yang diimpikan, atau bahkan bisa kerja atau menciptakan usaha juga. Iya. Nah kebetulan bosku, jadi anak kami Rizka ini juga bosku, jadi dulu sekolahnya termasuk alhamdulillah bosku, walaupun saya tinggal di Malaysia lama, tapi anak kami ini juga dulu dapat beasiswa ya kak ya? Iya, jadi dari semester 2 kan kuliahnya di Universitas Brawijaya jurusan Ilmu Komunikasi. Jadi dari semester 2 sampai semester 8 itu alhamdulillah beasiswa terus sampai selesai gitu. Sampai selesai ya. Jadi alhamdulillah dari situ sih. Jadi uang yang maksudnya untuk uang yang lain bisa dialokasikan misalnya untuk beli buku dan lain-lain. Gitu. Nah ternyata kalau kita bisa istilahnya sabar dan sama-sama menjaga tugas kita masing-masing, akhirnya ya akhirnya bisa terselesaikan. Ya, menciptakan suatu kan visi kita satu tapi misi kita kan banyak. Jadi ya kita jalan semua gitu kan untuk satu tujuan gitu ya, kebahagiaan keluarga tujuan. Iya itu yang tapi caranya yang berbeda-beda. Itu aja. Betul. Nah bosku, jadi karena kita kan lama di Malaysia, jadi kalau anak-anak dan istri kami rasanya kurang pas ya kalau kita tak pernah diajak ke Malaysia bosku ya. Jadi kita akan tanya ya kan kepada anak-anak semasa waktu kita ajak ke Malaysia gimana perasaannya waktu 4-5 tahun yang lalu ya. Tahun berapa itu kak ya? Yang waktu ke Malaysia itu? 2014 ya. Waktu itu bisa datang ke Malaysia, gimana perasaannya bisa langsung jumpa ayah langsung di negara yang tempat ayah cari rezeki di Malaysia? Senang banget. Bisa naik pesawat ya kan? Waktu itu liburan sekolah. Liburan sekolah ya? Mau Lebaran. Fitri. Iya. Oh iya, mau Idul Fitri. Jadi hari raya di sana ya? Hari raya di sana. Jadi ada itu waktu itu aku kuliah semester 8. Aku semester 2 kalau nggak salah. Ini semester 2. Dan itu alhamdulillah udah lulus tapi belum yudisium. Jadi habis lulus langsung berangkat ke Malaysia ya? Iya. Jadi nggak terbayangkan dulu bisa naik pesawat pertama kali ya? Oh, nggak terbayangkan. Iya, alhamdulillah. Takut. Apa ya? Takut seneng sih. Berapa hari dulu di Malaysia ya kurang lebih ya? 14 hari. 14 hari. Iya. Jadi kesan pertama sampai di Malaysia itu Ya kita sampai turun di bandaranya. Ya kita nggak tidur. Turun di airport ya? Terus ngeliatin, ya ampun, masya Allah banget. KLIA 2 ya. Iya, gedung-gedung. Sama sih aku sih yang terpenting waktu itu tuh aku tuh bisa ketemu sama ayah sih. Iya. Itu yang penting ya. Iya. Waktu itu kan dijemput sama ayah. Iya, waktu itu kan ayah jemput di KLIA 2. Iya. Bawa kereta sendiri ya. Kereta sendiri. Yang ceret warna biru ceret 9 tahun 90 itu. Iya, itu kayak sedan gitu loh. Terus itu sebenar-benar biasa dan panas. Terus ditempati sama 3 anak, bapak, ibu, 3 anak. 3 anak. Jadi dan itu anaknya itu gede-gede, apalagi yang terakhir gede. Jadi kita benar-benar mobilnya tak ada AC-nya ya. Mobilnya nggak ada AC-nya. Tak ada ikon ya. Panas, tapi seru. Sampai latihan mobil juga di sana, karena kan jalannya gede ya. Jadi jalannya tuh bagus. Jalannya gede, bersih. Jadi kita udah suka-suka aja. Oh, jadi seronok kata orang Malaysia apa? Nah itulah bosku cerita suka duka anak-anak saya masa kecilnya bosku selama saya tinggal di Malaysia 20 tahun. Nah semoga cerita ini bisa menjadi
motivasi bagi teman-teman yang lain yang kebetulan mempunyai nasib yang serupa dengan kita. Di sebalik cerita ini, mari yang baik kita contoh dan yang tak baik kita tinggalkan. Nah, terima kasih juga saya ucapkan kepada Malaysia karena telah memberikan kesempatan kepada kami bersama untuk mencari rezeki di sana, dan juga terima kasih Indonesia. Semoga hubungan Indonesia dan Malaysia kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.